Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat siang, Salam, selamat datang dan kepada Bapak Ibu Saudara yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo pada hari ini. Dan jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo ini, kami mohon kesediaannya untuk berdiri dan memperkenalkan diri. Ya, enggak ada. Warta Lesan Minggu 26 Januari tahun 2026 sebagai berikut. Kebaktian hari ini dalam rangka pertukaran pelayanan kebaktian GKI Sinode wilayah Jawa Tengah dilayani sebagai berikut. GKI Wonosobo dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Kristiantoro dari PTK SB UKSB Salatiga. Bacem Winongsari dan Kesenet dilayani Pendeta Jonathan Surya Anduru dari GKI Sokaraja. Bacem Tanjung Anom dan Keting Sari dilayani oleh Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Dirja Purwokerto. Pendeta Obajana Taniel Lekatomasi melayani di GKI Bintaro, Jakarta. Persembahan hari ini, kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk dana sekolah Kristen atau DSK. Telah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, yaitu Ibu Timauli Gultom Nyonya Pintor Pangaribuan meninggal dunia pada hari Minggu 18 Januari 2026. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 di Kutoarjo. Majelis Jemaat dan keluarga besar Jemaat GKI Wonosobo turut berduka cita kiranya penghiburan kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan meneguhkan iman keluarga yang ditinggalkan. Mengharap kehadiran kaum dewasa muda dalam acara Bina Dewasa Muda pada hari Kamis 29 Januari tahun 2026 pukul 18 di Gedung Bina Kasih Wonosobo dilayani oleh Pendeta Ubaja Nathaniel Leka Tompesi. Mengharap atas kehadiran paduan suara Serafim GKI Wonosobo, paduan suara Kul Simon Hana GKI Wonosobo, pemandu nyanyian jemaat atau PNJ dan pemusik ibadah GKI Wonosobo, tim Queen Kantoria Pesparawi tahun 2026 dan guru sekolah minggu GKI Wonosobo dalam acara pembinaan pelayanan nyanyian dan musik gerejawi pada hari Jumat 6 Februari tahun 2026 pukul 18 WIB di GKI Wonosobo dilayani oleh DRS Agastya Rama Listia MSM PhD. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa Penatua Medarman Sivua akan mengambil masa cuti pada 24 Januari sampai dengan 1 Februari tahun 2026. Mohon dukungan anggota jemaat dan simpatisan. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita.
Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Sebab Tuhan itu baik, mari angkat nyanyian dari KK 15 dengan gembira 2 kali. Kebaktian Minggu dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah ini berlangsung di dalam nama Allah Sang Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra, dan di dalam nama Roh Kudus Sang Penolong. Tuhan beserta saudara. Silakan. Jemaat Tuhan, minggu ini adalah minggu yang istimewa karena seluruh GKI dalam lingkup Sinode Wilayah Jawa Tengah mengikuti pertukaran pelayan kebaktian. Perkenalkan, saya Pendeta Sony Kristiantoro. Saya saat ini sebagai dosen di Fakultas Teologi UKSW Salatiga sebagai pendeta tugas khusus GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Jadi saya punya dua tuan yang sama-sama menyayangi dan saya sayangi gitu ya. Dan saya sampaikan salam dari mana ini, saya jadi bingung ini. Dari Sinode Wilayah, dari mahasiswa saya yang 1000 lebih mahasiswa teologi dari berbagai tempat. Salam hangat untuk majelis dan jemaat GKI Wonosobo. Diterima enggak salamnya? Ya. Jemaat Tuhan, keberagaman adalah keniscayaan yang harus dihadapi dalam sebuah kehidupan komunitas.
Respon yang sering muncul dari kita biasanya menanggapi keberagaman itu dengan menyeragamkan, tanpa membedakan mana yang prinsip, mana yang bukan, dengan alasan kesatuan. Alasannya kesatuan. Respon yang lain adalah memaksakan pemikiran yang kita anggap paling benar pada pihak lain, tanpa berupaya memahami maksud dan latar belakang pemahaman dari pihak lain itu. Respon yang keliru dalam menghadapi keragaman itu tentu pada akhirnya akan menimbulkan konflik dan membuat perpecahan dalam komunitas. Gereja adalah komunitas yang juga memiliki keberagaman. Sebagai tubuh Kristus, gereja menjadi komunitas yang memiliki keberagaman, baik itu latar belakang budaya, suku, bahkan antar generasi. Dalam semangat tema pelayanan GKISW Jateng tahun 2024 sampai 2027, yaitu membangun komunitas akar, adaptif, kolaboratif, antar generasi, dan relevan, dalam tema khotbah PPKSW tahun ini, maka jemaat diajak untuk memahami makna hidup bersama, berkolaborasi dengan antar generasi untuk menjadi gereja yang sehati untuk mengerjakan karya keselamatan Allah di dunia ini. Dalam semangat kebersamaan dalam keberagaman, mari kita memuji Tuhan, kita nyatakan bahwa kasih Allah lah yang mengikat kita, mengingat umatnya untuk dapat berkolaborasi mewujudkan kerajaan Allah. Kasih Allah mengikatnya. Masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, firman Tuhan mengingatkan keberadaan kita sebagai manusia berdosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Marilah kita menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang kerap mendukakan hati Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan dalam keheningan. Masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Marilah bersama berdoa. Bapa yang baik, sebagai gerejamu, sebagai keluarga Allah, saat ini kami hendak bersama-sama mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mendengar pengakuan dosa kami.
Ampunilah kami jika dalam kehidupan menggereja kami sebagai lansia kerap kali merasa paling berpengalaman, paling tahu segalanya. Kami hanya mau didengar, tetapi tidak mau mendengar. Sehingga relasi dengan generasi di bawah kami tidak dapat terjalin dengan baik. Tuhan, ampuni kami. Bapa yang Maha Tahu, ampunilah kami jika dalam kehidupan menggereja kami sebagai jemaat dewasa kerap kali merasa paling berkuasa. Segala sesuatu dalam pelayanan harus sesuai dengan kehendak kami, sehingga relasi dengan generasi yang di atas maupun di bawah kami seringkali terhalang oleh tembok arogansi kami. Tuhan, ampunilah kami. Bapa yang Maha Pemurah, seringkali kami menuntut agar suara kami didengar dan aspirasi kami diwujudkan. Kami menganggap diri paling tahu akan perkembangan zaman dan mengesampingkan pendapat generasi yang lain, sehingga relasi kami dengan generasi yang di atas maupun di bawah kami terhalang oleh jurang keegoisan kami. Tuhan, ampunilah kami. Anak-anak-Mu, sebagai anak-anak, kami seringkali mengedepankan keinginan kami dan tidak memperhatikan kebutuhan orang lain. Ketika keinginan kami tidak dipenuhi, kami marah kepada orang tua, marah kepada gereja, dan kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, inilah pengakuan dosa kami, anak-anak-Mu yang cemar. Berikanlah kepada kami hati yang suci dan benar, agar kami dapat menyukakan hati Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa pengakuan dosa ini. Amin.
Bapak Saudara untuk berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan anugerah pengampunannya seperti yang tertulis dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Tuhan besertamu. Marilah setiap kita yang telah diperdamaikan dengan Allah berdamai juga dengan sesama. Salam damai, silakan untuk saling bersalam. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu.
Kita naikkan doa untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tiba saatnya bagi kami Tuhan, untuk kami berkonsentrasi, karena kami akan bersama mendengar, membaca, dan merenungkan sabda Tuhan. Pimpin dan tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami tidak hanya sekadar menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, yang membawa pesan firman Tuhan itu dalam praktik hidup kami setiap harinya. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami semua telah siap untuk menerimanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab saya ambilkan dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 18. Saya akan memakai Alkitab terjemahan baru yang kedua. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 18. Jadi tambah satu ayat melompat ke perikop yang sesudahnya. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 18 demikian. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanas, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah berkolaborasi dalam spiritualitas konvivial. Jangan langsung mengatakan bahwa wah mentang-mentang Pak Sony sekarang jadi dosen terus gawe tema, buat tema angel. Ini bukan saya yang buat ya Pak Ibu, ini adalah hasil dari kesepakatan dari pendeta-pendeta yang kemudian akhirnya diberikan judul ini. Jadi kalau saya tidak mengikuti judul ini nanti saya diduduk sama sinode wilayah gitu. Beto sendiri, gak boleh. Ya, dalam hal tertentu ini adalah kesatuan semangat, kesederapan dalam melangkah. Ya, jadi berkolaborasi dalam spiritualitas konvivial. Ini suasana GKI Wonosobo ini, kayak gitu. Tapi tidak secara langsung. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, next, ketika saya SMA atau SMU sekarang ya, tahun akhir lah
1987 itu. Saya sama teman saya sama-sama SMU itu sempat mengatakan, wah ini punya favorit penyanyi gitu ya. Saya penggemar Ahmad Albar dengan God Bless. Teman saya punya penggemar penyanyi rock, Ikang Fauzi gitu ya. Lalu saya katakan bahwa Ahmad Albar itu tentu lebih hebat. Ya nggak bisa. Ikang Fauzi yang lebih hebat, lagunya saja hebat. Judulnya apa? Preman. Preman, metropolitan, gitu. Mirip belum ya? Belum ya. Nah, apa itu Ahmad Albar? Lagunya semut ireng, anak-anak sapi. Enak aja. Semut hitam. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi masing-masing berusaha untuk mengatakan bahwa ini hebat, ini lebih hebat. Apa suaranya kayak kucing kecepit? Apa itu? Cuma rambutnya doang yang bagus gitu ya. Biasanya gitu kalau favoritisme itu mengutamakan membaik-baikkan, ya, memuji-muji yang disukai, tetapi kemudian ngejek-ngejek, mengecilkan, merendahkan yang lainnya. Biasanya kayak gitu loh Bapak Ibu. Nah sekarang ini kira-kira bagaimana? Next. Nah ini malah yang paling disukai ini sekarang ini. Drakor, dracin, atau drain, drama Korea. Wah itu ya, wah, sudah lewat drakor, sekarang dracin. Zaman dulu drain, drama India. Nah, itu kan, tapi ketika sudah mulai ada kemajuan zaman, aplikasi nonton film ini dan itu dan seterusnya itu, sekarang mulai rame setelah drakor dracin. Apa itu drakor? Gak jelas orang-orangnya, cantik-cantik memang cakep-cakep, tapi gak iso bedake satu dengan yang lain. Wah, apa itu perempuan hidungnya sama, matanya sama, bentuknya sama, hasil oplas semua. Wah gitu ya, ngejeknya gitu kalau yang penggemar dracin. Yang penggemar drakor lain, apa itu dracin? Ceritanya itu kalau yang jahat-jahat banget, seolah-olah nggak ada yang baik. Kalau yang baik, baik banget, seolah-olah nggak ada sedikit pun yang jahat di dalam hatinya. Yang satu kayak malaikat banget, yang satu kayak setan banget. Apa ada kayak gitu. Wah kayak itu. Cerita mengada-ada. Kayak gitu kok disukai. Wah rame banget itu ya. Di sini tapi kayaknya enggak ya. Enggak ya? Enggak beda. Enggak beda. Nah Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, itu hal-hal yang biasanya terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi namanya favoritisme. Favoritisme adalah perlakuan pilih kasih, perlakuan yang istimewa, tapi yang tidak adil terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Berdasarkan hubungan pribadi, berdasarkan kesukaan atau bias, tapi bukan berdasarkan prestasi atau kriteria objektif. Jadi sangat subjektif. Kenapa kamu suka dracin, suka drakor, kenapa suka Ahmad Albar dan bukan Ikang Fauzi dan sebaliknya dan seterusnya. Itu pasti ada hal-hal yang bersifat pribadi, entah itu punya hubungan atau relasi atau kesukaan dan sebagainya. Alangkah tidak baiknya kalau misalnya kita juga punya favoritisme terhadap anak-anak. Kalau anaknya satu ya itu aja, tapi kalau anaknya 2, 3, 4, 5, wah orang bisa punya favorit. Wah anak 1, 2, 3, 4 baik-baik semua, anak yang kelima tidak terlalu baik. Lah anak kelima sekarang di mana Bapak Ibu? Kuliah di mana? Malu saya. Kuliah di mana? Fakultas Teologi. Itu ya. Fakultas yang nakal-nakal Fakultas Teologi. Zaman dulu, kalau zaman dulu berarti saya termasuk yang nakal ini. Yang baik-baik sekarang yang diberikan pada Tuhan. Sekarang beda kok Pak. Yang masuk sekolah teologi itu yang baik-baik gitu. Yang dulu gimana? Enggak tahu. Wah, padahal sebenarnya itu ya. Banyak yang mengatakan seperti itu, enggak juga. Panggilan. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, jangan ada anak-anak favorit. Karena yang tidak difavoritkan nanti pasti akan luka hati, luka batin. Nah, bagaimana dengan di gereja? Di jemaat Korintus apakah ada favoritisme? Ada. Bahkan favoritisme di jemaat Korintus itu menyebabkan terjadinya fanatisme sempit. Ada 3 golongan plus 1.
Ada golongan Paulus, Apolos, Kefas atau Petrus. Ada golongan Kristus. Wah, ini kita mungkin berpikir, ini golongan Kristus pasti menang ini. Yang lain cuma nama orang-orang Paulus, Apolos, Kefas. Kalau dibandingkan dengan Kristus pasti kalah. Ingat Bapak Ibu Saudara, orang bisa pakai nama-nama seperti nama Kristus, atau nama Yesus atau apapun itu untuk nama kelompoknya atau golongannya, tapi belum tentu sikap perilakunya lebih baik daripada yang lain. Pasti. Jadi apakah perilaku mereka lebih baik dari yang lain? Enggak juga. Golongan yang menyebut golongan Kristus ya tidak ada ubahnya dengan golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang lain. Terlibat dalam konflik ya terlibat juga. Nah, itu ya. Lah bagaimana dengan 3 kelompok lain? Coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Mengapa ada yang memfavoritkan Paulus? Kita tahu Paulus adalah rasul yang luar biasa yang berPI kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi orang-orang bukan Yahudi itu hampir semuanya itu di-PI ini oleh Paulus. Luar biasa ini. Mereka dibaptis dan ditobatkan oleh Paulus. Dan yang menarik adalah Paulus itu mengajarkan kepada jemaat bukan Yahudi itu kebebasan dari ketaatan pada hukum Taurat. Ini bukan masalah sepele Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang dari bukan Yahudi itu menjadi Kristen lalu berhadapan dengan aturan yang dikata misalnya ini taat hukum Taurat atau tidak. Kalau taat hukum Taurat, maka mereka harus bersedia disunat. Harus mempersembahkan mungkin korban bakaran, korban penebus salah, dan mereka harus meninggalkan makanan yang dikategorikan makanan haram. Ini enggak mudah loh. Kenapa bisa seperti itu? Iya, Taurat melarang orang makan B2 itu ya. Bukan hal haram itu kalau bagi orang bukan Yahudi. Harum. Nah, itu kan di sini kayaknya makanan harum jarang ya. Kalau di Salatiga kok banyak ya yang ala Chinese, ala Minahasa, ala Timor. Nah, itu ada ini apa? Makanan-makanan B2 itu sini susah nyarinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Sayangnya mereka kemudian mengejek atau menyinggung orang Yahudi yang walaupun sudah Kristen tapi masih menaati Taurat, tidak mau makan B2 misalnya. Ini loh makan jamuan, pas jamuan, enak ini B2. Enggak, kami enggak makan B2. Rugi kau itu, masa makanan enak kayak gini, itu kan. Dan kemudian itu kita bisa membayangkan ya, yang orang Kristen misalnya enggak makan kayak gitu itu, coba dikit aja. Nanti kamu pasti suka ketagihan itu. Tapi tetap enggak mau. Dan itu hal-hal yang bisa menyinggung perasaan orang-orang Yahudi yang masih menaati Taurat walaupun mereka sudah Kristen. Nah, muncul konflik kayak gitu. Lalu yang berikutnya, mengapa ada yang memfavoritkan Apolos? Ini Apolos itu orang pandai ini. Dia orang Yahudi yang berasal dari Alexandria, orang Muslim menyebutnya Iskandariah. Alexandria itu adalah kota pusat intelektual gitu ya, orang-orang belajar atau kuliah di Alexandria. Jadi Apolos adalah jebolan sekolah di Alexandria dan tentu itu membuat dia jadi pandai. Jadi kalau bersoal jawab tentang kitab suci dan semacamnya, kecil, cah cicus gitu, semuanya tahu. Maka mereka yang memfavoritkan Apolos adalah orang-orang yang menyukai yang namanya filsafat, hal-hal yang berbau intelektual kayak gitu. Apa dampaknya? Orang yang merasa pinter itu ketika bertanya pada yang lain, bertanya pada mereka yang memfavoritkan Kefas atau memfavoritkan Paulus, belum tentu mereka tahu. Pertanyaan kayak gini aja kok nggak tahu gimana jadi orang Kristen. Sudah berapa lama jadi Kristen? Ternyata kayak gini nggak tahu. Nah, kita bisa membayangkan konflik yang terjadi. Jadi orang-orang yang memfavoritkan Apolos itu lebih mengutamakan pengajaran filsafat daripada penghayatan iman
dalam hidup sehari-hari. Wah ini, jadi kalau saya membayangkan kepalanya besar tapi hatinya kecil. Spiritualitasnya itu tidak bertumbuh dengan baik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi kepalanya itu gede. Harusnya ya kepalanya ya kuat, ininya juga kuat, tangannya juga kuat. Tapi itu yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, 3 kelompok ini, yang ketiga adalah kelompok mereka yang memfavoritkan Kefas atau Petrus. Petrus itu pemimpin rasul di Yerusalem. Dia nelayan dulunya, orang biasa tetapi dia adalah pengikut Kristus, 3 tahun mengikut Kristus, langsung dari mentornya, dari gurunya yaitu Kristus sendiri, punya pengalaman, walaupun sebenarnya juga dalam hal keilmuan tentu kalah kalau dibandingkan dengan Paulus dan Apolos. Tetapi Petrus menjadi orang yang luar biasa, pemimpin rasul di Yerusalem. Nah, orang-orang yang memfavoritkan Kefas atau Petrus itu biasanya adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi susah sekali untuk melepaskan Taurat. Makanya mereka tetap melakukan sunat, menolak untuk memakan makanan yang dianggap sebagai makanan haram dan sebagainya. Tapi mereka tentu juga punya kebanggaan, yang kami favoritkan itu pemimpin rasuli loh, yang nomor 1 di antara para rasul. Nah, dari adanya perbedaan-perbedaan dan adanya kelompok-kelompok yang saling mengutamakan pemimpin masing-masing itu, maka Bapak Ibu Saudara, apa itu dampaknya bagi jemaat Korintus? Ya, maka dampaknya adalah ya mereka akan mengutamakan pemahamannya sendiri sebagai yang paling benar, paling baik. Dan tidak hanya itu, biasanya kemudian juga cenderung akan mengejek dan merendahkan kelompok yang lain. Nah inilah yang kemudian memunculkan konflik. Konflik itu sebenarnya mengandung 2 segi. Kalau bisa diselesaikan, maka dia bisa menjadi peluang untuk menjadi lebih baik. Tapi konflik kalau tidak bisa diselesaikan, konflik itu bisa menyebabkan terjadinya kekerasan. Jangan beranggapan kekerasan itu adalah pukul-memukul saja. Kekerasan verbal dengan kata-kata itu adalah sebuah kekerasan. Begitu saja nggak bisa, katanya Kristen, jawab kayak gini aja nggak bisa. Kelompok Apolos gitu ya. Wah, kayak gini aja nggak mau makan, nggak berani makan B2, ini gimana ini orang Kristen? Nggak ada yang haram. Yang haram itu yang keluar dari mulutmu itu loh. Nah, misalnya seperti itu kan. Dan lain sebagainya, hal seperti itu yang terjadi. Maka konflik bisa menyebabkan kekerasan kalau tidak diselesaikan dengan baik. Dan kekerasan membuat orang tidak kerasan. Betul. Kekerasan membuat orang kerasan. Di rumah kita, kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, membuat orang tidak kerasan. Dan kalau tidak kerasan, maka kemudian akan muncul perpecahan dan perpisahan. Gereja seperti ini, rame terus saja, ribut terus saja, lebih baik. Nah, karena tidak kerasan lagi, berpisah. Meninggalkan gereja dan sebagainya. Bahkan gereja bisa kemudian muncul perpecahan, membuat gereja tandingan atau gereja sendiri dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menanggapi hal ini apa yang bisa dilakukan oleh Paulus? Nah, Paulus, ini konflik ini harus segera diselesaikan. Konflik kalau tidak diselesaikan itu bisa menjadi kekerasan dan kemudian terjadi perpecahan dan sebagainya. Walaupun sudah terjadi, tapi ini bisa diatasi atau bisa diselesaikan. Makanya kemudian dia membuat satu surat untuk menasihati jemaat di Korintus itu. Konflik kalau bisa diatasi bisa memunculkan yang namanya apa? Peluang menjadi lebih baik. Akan jadi peluang untuk lebih baik lagi. Semua bersaudara dalam iman kepada Kristus. Enggak boleh saling merendahkan, merasa kelompoknya paling baik, paling baik. Kenapa harus ada kelompok-kelompok? Semua yang disebutkan tadi itu adalah orang-orang yang berjasa kepada gereja. Apolos, Paulus, Petrus atau Kefas, semua berjasa bagi gereja.
Perselisihan di dalam jemaat Korintus itu seperti mengoyak dan merobek tubuh Kristus secara paksa. Tubuh Kristus yang dulu disalibkan, disesat, didera, dan kemudian mati, bangkit itu seperti dirobek lagi, dikoyak lagi dengan perselisihan di jemaat Korintus itu. Paulus juga melihat ada kelompok yang memfavoritkan dia. Wah, ini kalau orang difavoritkan dan diminta untuk menyelesaikan masalah, bisa jadi muncul konflik of interest, konflik kepentingan. Tapi ternyata tidak. Paulus tidak peduli dengan yang namanya mereka-mereka yang memfavoritkan dia. Paulus tidak membanggakan dirinya, bahkan bersyukur bahwa dia hanya membaptis beberapa orang saja. Krispus, Gaius, ada lagi Stepanas, cuma itu aja. Jadi dia tidak merasa bangga dengan apa yang sudah dilakukan. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus dan sebagainya? Tidak ada yang perlu untuk kemudian dibangga-banggakan seperti itu, apalagi kemudian memunculkan pengelompokan, perpisahan, dan bahkan pertikaian semacam itu. Paulus kembali menegaskan tentang dasar hidup bersama, atau bahasa asingnya itu convivial, yaitu kesatuan dalam Kristus. Gereja itu kan hidup bersama sebagai sebuah komunitas, sebagai satu persekutuan itu. Maka ada yang menjadi dasar kehidupan gereja, yaitu apa? Kesatuan dalam Kristus. Yaitu apa? Kasih. Nanti kita akan lihat. Next. Jadi kita semua manusia yang punya kelemahan, berdosa. Tetapi orang berdosa yang sudah ditebus dan diselamatkan, dikuduskan oleh darah Kristus. Tidak jarang mereka yang kita semua yang berdosa punya kelemahan itu ketika masuk gereja seringkali juga muncul kelemahan-kelemahan itu ya, tidak tahan terhadap godaan, lalu bersikap tidak menyukai kelompok yang dianggap berbeda dan sebagainya. Padahal yang namanya gereja ada banyak kelompok, ada banyak mungkin juga suku, ada etnis yang berbeda, budaya yang berbeda. Kalau hidup bersama, mestinya itu sesuatu yang biasa yang harus disikapi dengan baik dan positif. Bukan ditunjukkan perbedaan-perbedaannya dan kemudian memunculkan persaingan dan memunculkan pertentangan-pertentangan. Itu bukan hidup bergereja. Maka para murid harus menampakkan sifat persekutuan yang khas sebagai gereja. Apakah itu? Hidup dalam kasih. Ini ciri khas kekristenan dari dulu sampai saat ini, sampai selama-lamanya. Hidup dalam kasih. Bukan hidup dalam persaingan. Bukan hidup dalam keegoisan. Bukan hidup dalam saling menyalahkan. Hidup dalam kasih. Nah, itu yang mestinya ada. Bagaimana dengan jemaat atau gereja sekarang, Bapak Ibu Saudara? Adakah favoritisme di gereja? Ada enggak? Gitu ya. Kalau sebuah gereja itu pendetanya lebih dari satu, ada 2 atau 3 dan sebagainya, kira-kira bisa muncul favoritisme? Bisa enggak? Sangat bisa. Jangan 2 kalau punya pendeta, lah kita mampunya cuma bisa memberikan JKHP untuk 2 orang, tapi itu bahaya. Kenapa bahaya? Nanti ada favoritisme, yang satu senang pendeta A, yang satu senang pendeta B. Cari 3 sekalian. Wah iya sudah nggak apa-apa, cari 3. Ada pendeta C, wah gerejanya ya kembang-kempis harus bayar 3 pendeta, gitu ya. Sudah gitu apakah kemudian tidak ada favoritisme, Bapak Ibu Saudara? Tetap bisa. Yang satu A, yang satu B, yang satu favorit C, wah kayak gitu. Nah bisa jadi. Yang terpenting adalah dalam diri kita sendiri, dasarnya apa dalam hidup bersama atau konvivial itu. Kalau kasih, harusnya kita tidak akan kemudian bersaing, kemudian memfavoritkan satu dan kemudian merendahkan
yang lain. Jadi tidak perlu ada, dan jangan pernah ada pendeta favorit. Penatua favorit, wah ini aku seneng penatua itu rajin banget gitu ya. Yang sekarang ini laki-laki semua, yang tadi pagi itu perempuan semua. Kayaknya yang biasa bangun pagi perempuan. Enggak ya Pak ya? Kebetulan aja, kebetulan. Waduh favorit kayak gitu, enggak. Semuanya harus dihargai, dihormati. Pemusik favorit, penyanyi favorit ya itu ya, singer dan sebagainya. Tidak perlu ada favorit-favoritan. Semuanya dihargai, semuanya harus dihormati. Nah Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, bagaimana seharusnya sebuah gereja itu hidup? Gereja tadi adalah persekutuan tubuh Kristus yang utuh, yang tidak terpecah sebenarnya. Tapi nyatanya gereja Protestan khususnya Pak, tercabik-cabik, sekarang banyak sekali. Ya kalau sudah begitu banyak kayak gini, ya tetap harus punya semangat untuk bersatu. Tidak saling menjelekkan satu dengan yang lain. Gereja itu memang kalau kita lihat pengennya satu. Tapi beda pekabar Injilnya atau sendingnya itu akhirnya susah. Di Jakarta itu ada kelompok dulu di masa lalu itu ya, orang-orang Tionghoa yang kemudian percaya dan menjadi sebuah persekutuan atau gereja. Yang satu dari hasil PI orang Belanda, yang satu hasil PI orang Amerika. Yang satu pakai nama Tionghoa kita KW Jawa Barat. Wah, yang satu dari Amerika pakai namanya Chunghwa, pakai bahasa beda ya. Yang satu Tionghoa, yang satu Chunghwa kita kowe, gitu ya. Maksudnya gereja atau persekutuan orang-orang Tionghoa. Awalnya itu mau bersatu loh, sudah mau bersatu menjadi namanya gereja Tionghoa atau kemudian jadi gereja Kristen Indonesia. Tapi karena berbeda itu, lalu pisah saja, nggak bisa ini. Nah, yang satu jadi GKI Jabar dulu itu, yang satu jadi Gereja Kristus. Itu ya, Gereja Kristus beda. Hanya kenapa perbedaan ini dan itu, perbedaan sending atau pekabar Injil, akhirnya juga jadi beda nama sinodenya. Tapi harus punya semangat untuk bersatu, bukan untuk kemudian saling melemahkan satu dengan yang lain. Kalau melemahkan dan menjelekkan, maka itu menjadi satu hal yang akan mengoyak tubuh Kristus. Nah, untuk itulah kita perlu berusaha untuk menghidupi yang namanya spiritualitas konvivial. Nah, ini yang menjadi tema khotbah kita. Conviviality itu artinya hidup bersama, latinnya convivere. Hidup bersama. Hidup bersama gimana? Bukan hidup bersama tanpa nikah gitu loh, bukan ya, itu 7-Eleven atau kumpul kebo. Ini hidup bersama sebagai komunitas. Kalau ini ditambah dengan kata spiritualitas konvivial, maka itu adalah sebuah iman yang dihayati dan dihidupi setiap hari, yang menekankan kebersamaan atau hidup bersama. Relasinya gimana? Setara. Kehidupan yang saling menghidupkan. Spiritualitas yang bertumbuh lewat hidup bersama, yang saling belajar, saling mendengar, saling berbagi, saling memiliki solidaritas, merawat kehidupan bersama, dan seterusnya. Itu spiritualitas konvivial yang menjadi tema khotbah kita. Jadi Bapak Ibu, hidup bersama yang baik, next, dan harmonis harus selalu diusahakan dengan serius, tidak hanya di rumah tangga, tetapi juga di gereja. Di rumah 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang anggota keluarga bisa punya pikiran yang berbeda-beda. Di gereja ratusan, bahkan ribuan orang dengan pemikiran yang berbeda. Wah, itu lebih rumit pasti. Bagaimana menyelesaikan mereka yang berbeda-beda itu? Perlukah diseragamkan? Kalau diseragamkan pasti susah. Karena apa? Ini tidak sesuai dengan kodrat manusia yang berbeda.
Manusia itu unik, berbeda, punya kebebasan. Sidik jari kita itu unik, nggak ada yang sama. Mata itu, struktur mata itu unik. Walaupun ada yang tidak berfungsi, ada ikan yang hidup di kedalaman ratusan atau ribuan meter di bawah permukaan itu karena hidupnya di situ tidak ada cahaya apapun, maka fungsinya menjadi tidak berfungsi matanya, sehingga dia menjadi ikan yang buta. Tetapi yang namanya struktur mata itu unik semua, berbeda. Makanya kalau ada yang masuk ke ruangan rahasia itu harus pakai pindai mata, itu dilihat itu tidak dikenal, maka akses ditolak. Wah, ini dikenal, seret masuk, pintu terbuka. Jadi orang nggak bisa diseragamkan karena masing-masing unik, masing-masing punya kebebasan, sehingga kalau diseragamkan susah. Kalau di sini kalau Natal atau apa itu ada dress code enggak Bapak Ibu? Ada dress code-nya enggak? Natal dress code-nya apa biasanya? Merah, hijau, atau putih? Itu ya. Kalau merah atau hijau biasanya kayak pohon terang atau kayak Sinterklas itu ya, itu merah atau hijau. Kalau di tahun gerejawi itu biasanya pakai apa? Warna liturgi untuk Natal, putih. Kalau di dress code itu susah. Ada yang akhirnya pakai merah, ada yang pakai hijau, ada yang pakai putih. Ya sudah, mau datang, yang penting dengan hati yang siap untuk menerima firman Tuhan. Di UKSW itu kalau Senin itu juga selalu ada dress code. Pakaian Nusantara, wah, jadi ada yang pakai blangkon, ada yang pakai ini, wah, pakai pakaian nasional. Apakah itu juga banyak yang seperti itu? Ada yang banyak, ada yang tetap tidak mau. Ngapain mau ibadah aja kok harus diatur-atur seragamnya? Jadi kayak gitu apa ya? Nggak bisa diseragamkan. Ketika mau diseragamkan, maka bisa memunculkan yang namanya pemaksaan. Orang tidak suka dipaksa-paksa. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana misalnya kalau di gereja kita, misalnya GKI SW Jateng, itu berusaha untuk menerapkan agar gereja-gereja di GKI SW Jateng itu menjadi komunitas akar, AKAR, adaptif, kolaboratif, antar generasi, dan relevan. Lalu kita nggak mau. Nah ini kalau itu, ini agak sedikit berbeda. Ini adalah sebuah hal bukan untuk penyeragaman, tapi kita ingin bergerak bersama, tapi dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin berbeda antara di Jakarta, di Pondok Indah dengan di Wonosobo, dengan di Bajem itu bisa berbeda-beda. Tetapi paling tidak kita tahu apa yang dimaksud dengan adaptif. Oh, bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman, kemajuan teknologi gitu kan. Saya khotbah pertama kali di sini saat ini itu setelah masa Covid ya. Sebelum masa Covid pernah, setelah itu enggak. Nah, ini sekarang. Dan ternyata kalau kita lihat kemajuan teknologi itu luar biasa. Kita bisa streaming, live streaming dan sebagainya. Dulu nggak pernah terbayangkan ibadah online ya, dan sebagainya. Itu adaptif, kolaboratif itu dilakukan bersama. Ini penting. Gereja itu harus bersikap kolaboratif, harus jalan bersama, bukan jalan sendiri. Kalau pengen jalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau pengen jalan lama dan jauh, jalanlah bersama. Gereja ini harus berjalan bersama. Kenapa? Kita harus jalan jauh, kita harus jalan lama. Kapan itu sampai Tuhan Yesus datang kembali? Betul kan? Nah, kita harus jalan bersama. Kalau enggak, kita enggak kuat. Kita berhenti di tengah jalan. Antar generasi, kita harus saling menghargai generasi satu dengan yang lain. Ada, kalau lihat misalnya ada generasi baby boomer yang masih hidup saat ini tuh kebanyakan generasi ya yang masih ada itu generasi baby boomer. Pak Pendeta, ya. Pak Daniel itu ya, itu generasi baby boomer. Saya generasi sesudahnya, generasi X. Lalu ada generasi Y. Sekarang Gen Z.
Ada generasi alfa dan sebagainya. Wah ini generasi yang berbeda-beda ini kayak gimana ini? Yang satu pengen seperti ini, yang satu pengen seperti ini, yang satu beda lagi. Itu sejak zaman dulu sudah ada. Walaupun teorinya belum muncul, persoalan sudah ada. Gimana menggunakan nyanyian di luar NKB, KJ dulu nyanyian rohani dan nyanyian suplemen zaman kecil, ketika kecil. Lalu nyanyian KJ dan NKB, nyanyikanlah kalau bisa. Gitu ya. Sekarang ada PKJ, sekarang ada Kidung Keesaan. Ada lagu-lagu persekutuan yang menarik, yang atau lagu-lagu yang dibuat oleh pendeta-pendeta, Pak Yuswantori misalnya. Boleh nggak masuk di gereja? Ya boleh aja. Masuk boleh gitu. Kalau nyanyikannya ya nanti lihat dulu isinya dan sebagainya. Sejak dulu itu sudah ada. Nah kita harus saling mendengar, menghargai apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari orang-orang yang berbeda generasi itu. Dan itu. Dan yang terakhir adalah relevan. Relevan itu berarti menjawab kebutuhan nyata. Ada faedahnya enggak? Manfaatnya enggak? Gereja itu berfaedah bagi anggota jemaat enggak? Enggak tahu. Loh kok enggak tahu? Lah gimana? Saya sakit enggak ada yang nilai. Saya enggak ke gereja berapa lama, enggak ada yang mengunjungi. Saya punya masalah, enggak ada yang ngaroke, kayak gitu kan. Maka gereja harus menjadi gereja yang relevan. GKI termasuk GKI Wonosobo harus menjadi gereja yang relevan, yang menjawab kebutuhan nyata, berfaedah. Bagaimana dengan GKI Wonosobo? Saya yakin tidak ada favoritisme. Enggak ada toh? Ada? Enggak ada ya? Nah, favoritisme semoga tidak ada. Di rumah, anggota keluarga, anak-anak itu ada favoritisme? Semoga juga tidak ada. Hidup bersama, convivial itu apakah sudah kolaboratif, dikerjakan bersama? Apakah ada saling berbagi, saling belajar, saling mendengar, menghargai, berdialog, punya solidaritas dan sebagainya? Nah ini yang terakhir. Next, ini slide terakhir. Mulai dari diri sendiri itu yang penting. Kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin dianggap kecil atau sepele. Saling berbagi berkat. Saya menyukai salah satu konten tentang perjalanan keliling desa-desa gitu, namanya Jejak Richard. Nah itu ya, orangnya ngomongnya aja sebenarnya nggak terlalu jelas gitu. Coba juga gimana gitu, salam gitu, ngomongnya nggak jelas gitu, tapi orangnya baik sehingga subscribernya hampir 400 sekian, hampir 500 ribu. Kalau dia ketemu dengan orang-orang tua yang jualan yang itu, kasihan dia, walaupun dia tidak kaya gitu, tapi dia kasih uang, beli dagangannya, dikasih lebih kayak gitu, baik sekali. Untuk menjadi orang yang berbagi berkat tidak perlu jadi lebih kaya atau sangat kaya. Tapi beberapa hari yang lalu saya dengar katanya meninggal. Aduh, orang-orang baik kok meninggal duluan. Nah ini yang Bapak Ibu Saudara, ini kita bisa berbagi cerita yang menguatkan. Kesaksian-kesaksian itu bisa menguatkan, menginspirasi bagi banyak orang. Kita bisa saling belajar, bahkan terhadap mereka yang masih muda. Orang tua bisa belajar pada Gen Z, kepada remaja. Saya banyak belajar dari anak-anak saya. Kalau berhadapan dengan hal-hal yang berbau teknologi gitu, aduh, orang seusia saya, seusia Pak Daniel itu, kalau mau belajar yang kayak gitu tuh ragu-ragu, ada takut gitu. Nanti jangan-jangan, wah salah, kalau salah dosa enggak? Nek berhubungan teknologi kok salah dosa ya. Harus mulai dari awal bingung gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, anak-anak maju, tolong ini ya. Anak-anak walaupun sudah di luar kota kadang ditelepon gitu masih bisa. Nih, pencet ini, lakukan ini, oh gitu. Walaupun sebenarnya ada juga panduannya di YouTube dan sebagainya, tapi mantap kalau sama anak-anak. Kita bisa belajar dari mereka. Mereka juga bisa belajar dari kita, saling berbagi, saling belajar, saling mendengar dan menghargai apa yang diinginkan, harus saling mendengarkan. Anak-anak remaja belum tentu apa yang mereka katakan tidak berguna. Mereka masa depan gereja,
apa yang mereka butuhkan. Kalau kita tidak mendengar apa yang menjadi harapan mereka, jangan-jangan nanti kita ke depan gereja GKI itu menjadi gereja orang-orang tua. Gereja-gereja untuk orang lansia, betul kan? Bisa jadi. Dan itu gelagatnya sudah mulai muncul di mana-mana. Orang-orang muda yang ke GKI enggak banyak. Bagaimana menanamkan kecintaan kepada anak-anak untuk mencintai GKI. Memiliki solidaritas, makanya perlu ada solidaritas. Mereka yang sakit, mereka yang mengalami kemalangan dan musibah, mereka yang mengalami kemiskinan dan sebagainya, kita bersolidar kepada mereka. Satu hal yang luar biasa. Dan terakhir adalah mau merawat kehidupan bersama. Hidup bersama itu kalau mau diupayakan bisa terus ada kalau apa? Kita tidak mudah terkena dan terpancing dengan gosip. Kalau kemudian muncul konflik, selesaikan. Konflik itu tidak di depan meja hijau. Selesaikan dengan kasih, dengan hikmat. Betul kan? Jadi itulah adalah tindakan merawat kehidupan bersama. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, kita bisa hidup berkolaborasi dalam spiritualitas konvivial yang kita kerjakan bersama-sama. Semoga GKI dan khususnya GKI Wonosobo ke depan menjadi gereja yang adaptif, menjadi gereja yang kolaboratif, memperhatikan antar generasi dan relevan. Amin. Kita masuk saat hening. Seindah pelangi sehabis hujan, janjimu untuk masa depanku. Walau badai yang datang silih berganti, namun kau selalu besertaku. Ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan Kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan Kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan,
kasih-Mu Bapa, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Bersama gereja-gereja ekumenis di segala tempat dan di segala abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman ekumenis Nisea Konstantinopel yang demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala kelihatan dan yang tidak kelihatan. Aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan pada zaman yang akan datang. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Biarlah kami menjadi gereja yang berkolaborasi dalam spiritualitas konvivial. Spiritualitas di mana kami melakukan segala sesuatu bersama-sama dalam kesetaraan, saling mendengar, saling belajar, bahkan juga punya solidaritas dan berusaha terus merawat kehidupan bersama yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Saat ini kami berdoa untuk pertukaran pelayan kebaktian GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Kiranya apa yang disampaikan oleh para pelayan Tuhan di hari ini boleh selalu menjadi berkat dan membuat semangat kesederapan berderap bersama menyongsong hari depan yang lebih baik, khususnya bagi Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Tengah. Kami saat ini ingin membawa dalam doa kami untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, dalam segala pergumulan dan persoalan yang terjadi berkaitan dengan banyaknya tempat di wilayah Indonesia yang terdampak karena banjir, tanah longsor, dan dampak-dampak sampingan yang membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa karena apa yang terjadi, musibah semacam itu menimpa. Tuhan kiranya menolong para pemimpin kami
agar mereka memiliki kebijakan yang baik, tidak hanya untuk kepentingan sendiri. Musibah ini mungkin tidak hanya sekadar bencana alam, tetapi juga bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Dan itu berarti menjadi tanggung jawab manusia karena sudah merusak alam sedemikian rupa yang mengakibatkan korban bagi mereka yang mungkin tidak bersalah. Kiranya Tuhan menolong agar ke depan keadaan menjadi lebih baik. Segala sesuatu yang terjadi pada masa-masa sekarang ini kami mohon hikmat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami ingin melihat sesuatu yang lebih baik di masa depan terhadap bangsa kami. Apa yang bisa kami lakukan selain doa adalah kami bisa menyemangati diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih jujur, lebih adil. Dan jika itu dipikirkan oleh semua orang percaya, maka keadaan akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kami ingin membawa dalam doa kami untuk bakal jemaat Kesenet Genting Sari, Tanjung Anom, Winong Sari, dan tentu gereja Tuhan di induk di GKI Wonosobo ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati juga untuk keberadaan gereja di Indonesia, para pelayan Tuhan, Bapak Pendeta Obaja, Pendeta Emeritus Daniel Haryono, Penatua Medarman Zebua, Bapak AR Dompas, untuk seluruh anggota majelis, jemaat, pemusik, operator LCD, PNJ, Asher, karyawan, dan semuanya, biarlah mereka boleh memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Juga untuk para yayasan yang ada, YBKW, YPW, dan Sekolah Kristen Wonosobo, mulai dari KBPK sampai dengan SMA Kristen, Tuhan memberkati dan menolong keberadaan mereka di masa depan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati, Tuhan memberikan hikmat dan kreativitas, jalan keluar yang terbaik bagi mungkin persoalan-persoalan yang dihadapi, berkaitan dengan sekolah-sekolah yang ada tersebut. Kami ingin membawa juga untuk keluarga duka almarhumah Ibu Timauli Gultom. Tuhan kiranya menolong dan memberkati keluarga yang berduka, diberikan penghiburan, kekuatan melewati lembah duka, sehingga mereka boleh bangkit dari rasa sedih, agar sedih itu tidak berkepanjangan dan berlarut-larut. Mereka harus memulai kembali hidup dengan orang yang sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka, tetapi yang sudah berada bersama-sama dengan Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin membawa seluruh beban pergumulan anggota jemaat Tuhan di tempat ini, apapun bentuknya, masalah ekonomi, masalah relasi, masalah pekerjaan, mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan sendiri akan menunjukkan mana yang terbaik yang boleh terjadi dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan surga dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, saat ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dikumpulkan dalam kantong yang diedarkan. Selain itu, Ibu Bapak juga dapat memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR code yang ditempelkan pada tiap bangku menggunakan aplikasi pembayaran elektronik. Adapun nas pengantar persembahan diambil dari Kolose 3 ayat 17 yang demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita akan dasar dengan kidung pujian dari NKB 197, bait pertama dan kedua. Bait kedua dinyanyikan setelah kantong kolektor diedarkan.
dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan pada kesempatan sehari ini kami boleh hadir di hadapan-Mu Tuhan untuk membawa persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini, persembahan syukur, persembahan bulanan maupun persembahan yang lain. Biar Tuhan berkati dan Tuhan sucikan sehingga setiap persembahan yang terkumpul pada saat ini boleh untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini, terkhusus untuk GKI Wonosobo. Bapak terima kasih, kami naikkan doa syukur ini dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, marilah kita pulang dengan kesadaran bahwa hidup bersama dalam keragaman adalah panggilan hidup sebagai murid Kristus. Marilah terus berproses membangun kolaborasi untuk merawat kesehatian di dalam Kristus. Marilah berderap satu untuk mewujudkan kerajaan Allah. Berderaplah satu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang mengutus kita hidup di tengah keberagaman. Jadilah saksi Kristus dengan kolaborasi antar generasi. Terpujilah Tuhan yang menyatukan umat-Nya dalam kasih. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan.